Ya, aksi nekat belasan siswa dan siswi sekolah dasar di situ Bondo, Jawa Timur yang melukai tangannya hanya demi terkenal tentunya sangat memilukan hati. Kita akan membahasnya lebih dalam dengan narasumber sosiolog Universitas 11 Maret, Pak Kartono. Selamat pagi, Pak Kartono. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Pak Kartono, kalau misalnya coba kita tengok dari kasus tadi, hal apa sebetulnya yang membuat anak-anak kemudian nekat melakukan aksi melukai diri sendiri? Apakah memang hanya demi keren begitu dan terkenal? Iya, ini bisa dengar, Mas? Bisa Ya, dengar? kami bisa menangkap audio Pak Oke, Kartono. oke. Ini masalah identitas ya. Ada satu stimulasi terhadap rekayasa identitas yang dilakukan oleh pihak luar pada anak-anak. Anak-anak kan proses pembentukan identitas ya. Nah, stimulasi terhadap identitas anak ini mengarah kepada upaya-upaya untuk membangun identitas-identitas yang terkait sama kekerasan. Istilahnya Mhm. adalah identitas symbolic violence. Nah, ini rekayasa itu dibentukkan kepada anak dan anak didorong untuk kemudian berkompetisi dengan temannya karena ini viral sehingga kemudian menjadi Mhm. tren. Nah, mengikuti tren dalam identitas anak ini yang kemudian sengaja dilakukan untuk mengarah kepada hal yang violence, yang menyakitkan itu sebagai sebuah bentuk tantangan, sebagai sebuah bentuk keberanian untuk menunjukkan pada temannya bahwa saya ini memang hebat dan saya ini menjadi bagian dari sebuah tren yang ada di masyarakat ya. Ini apa istilahnya itu Blue Whale Challenge ini ya, atau juga Momo Challenge ini memang telah memakan korban di banyak tempat dan ini dilakukan kita tidak tahu siapa, tetapi ada sengaja memang untuk menyebarluaskan perilaku-perilaku tindakan-tindakan kekerasan di kalangan anak-anak dengan maksud dan tujuan tertentu. Beberapa bahkan sampai kemudian berujung pada perintah untuk bunuh diri dan sebagainya. Begitu. Ini artinya tren di media sosial, artinya juga ada paparan media sosial, dunia internet yang begitu besar perannya terhadap tren ini. Atau jangan-jangan karena ini memang masuk ke kategori self harm, itu karena tekanan psikologis? Ada kemungkinan ke situ atau tidak, Pak Hartono? Bisa, bisa. Jadi antara tekanan psikologis anak-anak ya yang merasa bahwa sekolah ini membebani mereka dan upaya-upaya dari anak-anak untuk mencari alternatif jalan keluar supaya mereka lebih menunjukkan kuasa atas tubuhnya. Istilahnya kalau di sosiologi itu kuasa atas tubuhnya Mhm. dan dia menampilkan diri dalam beberapa hal dan itu sangat dibantu dengan adanya media sosial, gitu. Tetapi tekanan ini tidak hanya pada anak-anak itu saja, artinya tidak hanya dari sekolahan, tapi juga dari masyarakat. Tapi tekanan saja tidak akan mampu mengekspresikan itu kalau tidak paparan ini memang Mhm. secara terus-menerus membawa anak-anak itu ke dalam dunia kekerasan, terutama kekerasan pada dirinya sendiri sebagai bentuk identitas untuk pengakuan kehebatan dan kebebasan dia itu, gitu. Karena ini terjadi Oke. di seluruh dunia. Di Rusia misalnya pernah terjadi hal seperti ini dan membunuh sekitar sampai kalau tidak salah 130 orang anak itu ya. Oke, di Di Rusia beberapa bahkan sampai tempat itu 130 orang anak meninggal korban-korbannya. karena mengikuti Ya, tren-tren gimana? sejenis ini. Iya, iya. Itu juga juga ada yang memo challenge, Aha. ada yang blue whale challenge. Tapi motifnya sama. Jadi di internet itu Oke. mereka diminta untuk melakukan beberapa tahap, 50 tahap. Tahap pertama mereka ditantang untuk mereka bisa tampil, untuk tahan napas. Tahap kedua mereka diminta untuk ini sampai tahap kemudian dia menggores satu, nanti menggores dua berarti dia sudah lebih hebat dari itu gitu. Mhm. Dan beberapa kejadian tuh sampai pada tantangan ke-50 memang mereka diminta untuk bunuh diri gitu. Dan anak-anak Oke. beberapa anak lakukan itu. Nah, ini bahayanya tekanan dari luar kalau tidak dikendalikan oleh sekolahan, masyarakat dan tentu aparatur ya. Gitu. Oke, beberapa juga menilai bahwa ini adalah sebuah side effect atau dampak buruk daripada seseorang anak begitu jika menggunakan media sosial. Tetapi mengapa anak-anak ini cenderung terdorong untuk kemudian mengikuti tren ini begitu? Mengapa anak-anak terdorong untuk harus menjaga eksistensinya di hadapan publik atau rekannya sendiri begitu dengan cara-cara yang boleh dibilang kalau kita dari kacamata orang dewasa ini tidak wajar? Ya, ini masalahnya adalah karena anak-anak itu kan tidak punya apa ya orientasi kearifan untuk memilih mana yang baik, mana yang dia ikuti gitu ya. Nah, ketika itu tidak terkontrol, kemudian pengaruh itu masuk di dia dan dilakukan oleh teman-teman di sekitarnya, maka itu dianggap benar oleh dia.
Ketika Oke. 1, 2 orang, 3 orang itu jadi itu terlegitimasi. Makanya ini sejak dini harus diketahui dan dikendalikan oleh sekolahan, minimal Oke. sekolahan ya. Karena sekolahan yang paling dekat dengan itu ya. Istilah saya itu di sekolah itu harus ada digital counseling. Jadi tidak counseling kayak zaman dulu anak Mhm. dipanggil, tetapi pemantauan digital anak-anak, akun anak-anak, first akun, second akun, fake akun itu harus dikontrol sehingga sekolah itu bisa cepat mengantisipasi kalau ada pengaruh-pengaruh begini. Karena kalau sudah 2, 3, 4, 10 itu mereka sudah Mhm. merasa benar. Itu. Bagaimana dengan orang tua? Kalau tadi anak-anak kan belum memiliki kontrol atas orientasi apa yang mereka coba lihat dari cara pandang mereka begitu. Tetapi sekolah atau orang tua juga sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu harusnya begitu. Apakah orang tua juga harus berperan aktif di sini? Oh tentu, orang tua lah yang paling tahu ya kondisi anaknya Mhm. sehari-hari, apalagi yang sekarang itu kan sudah sayatannya sudah lebih dari satu. Mhm. Nah tentu orang tua itu sudah bisa melihat gejala itu kalau di situ ya, karena dia ada di rumah. Sehingga pemantauan orang tua terhadap berbagai perkembangan anak, termasuk juga interaksi dia dengan media, itu sangat penting. Ya, kalau tidak Oke. ya anak akan mendapat terpaan dan mereka kemudian mengatakan itu benar karena teman-temannya sudah mengikuti dan ini adalah tren dunia, ya sudah mereka akan terjebak dalam pengaruh-pengaruh negatif itu. Artinya bolehkah orang tua begitu melakukan pemantauan terhadap ponsel atau aktivitas sosial media anaknya? Bukan saja boleh, harus. Dianjurkan tetapi. Harus Oke. dilakukan. Bahkan kontrol waktu juga harus, di Mhm. sekolahan juga digital counseling juga kontrol akun dan sebagainya. Bahkan memasuki apa ya, orang tua harus punya Facebook anaknya, orang tua juga harus punya Instagram anaknya, sehingga orang tua akan tahu perkembangan anak dan dia bisa merespon ya, mengcounter nilai-nilai yang anaknya itu sedang mengeluh kesah gitu, dia Mhm. bisa counter di situ. Nah, itu supaya tidak terputus dunia mereka dengan anaknya ketika di dalam dunia digital atau dunia maya. Gitu. Baik, kontrol atau peran orang tua sangat dibutuhkan begitu untuk menjaga anak-anaknya tetap terlindung, termasuk juga dari paparan-paparan tren seperti ini begitu ya. Terima kasih Pak Iya, iya. Hartono selaku ini sosiolog Universitas Sami-sami, 11 Maret atas sukses sekali. kesediaan Anda berdiskusi bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat kembali beraktivitas Pak Hartono.